Selamat siang dok, perkenalkan saya Citra dari grup B Tutor 10 NPM 255. Hari ini saya akan membuat video lab activity mengenai dissection dari ikan. Pertama-tama saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ikan nila, kemudian saya juga menyiapkan hand scoon, saya menyiapkan pinset, gunting, dan juga pisau, dan tidak lupa alas untuk membedah ikan. Selanjutnya, setelah mencuci tangan dan menggunakan hand scoon, saya akan memastikan bahwa sisik ikan telah bersih agar mudah dilakukan diseksinya. Kemudian saya akan menginsisi ikan menggunakan gunting dari mulai lubang anal ke arah anterior sebagai bukaan, lalu ke atas dan disusuri ke arah kepala, dari distal ke proksimal dengan batasan tulang belakang. Nah, ini dapat dilihat anatomi dari diseksi ikannya, di mana pada ikan makan itu masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus, lambung, dan juga usus. Nah, ini bagian yang saya pegang itu adalah bagian usus. Kemudian sebelum usus itu ada kantung yang menyambung, yaitu lambung. Nah, ini kantungnya, ini merupakan lambung dari ikan. Kemudian usus itu akan nyambung ke bagian anus untuk proses pengeluaran feses. Nah, di sini bagian ovari dari ikannya terlihat penuh, berarti ikan itu sedang bertelur. Kemudian dapat dilihat juga ada aksesori digestive organnya. Baik dok, selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan dari anatomi GI tract ikan dan juga manusia. Kita mulai dari GI tract ikan terlebih dahulu yang di sebelah kiri, di mana dimulai dari mulut yang terdapat proses pencernaan mekanik menggunakan gigi, kemudian akan masuk ke farinks, ke esofagus, dan juga lambung. Di lambung ini terjadi proses pencernaan enzimatik dan juga mekanik melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya ada usus yang menyambung melalui pyloric cecum, di mana di pyloric cecum itu terdapat banyak enzim-enzim untuk proses pencernaan. Kemudian, ujung dari usus akan tersambung ke bagian anus untuk pembuangan kotoran-kotoran. Nah, pada ikan juga terdapat aksesori GI organ yaitu hati, spleen, dan juga gallbladder. Nah, perbedaannya di ikan ini terdapat swim bladder yang berguna sebagai pelampung saat ikan sedang berenang. Kita lanjut ke bagian dari manusia, anatomi manusia. Pada dasarnya GI tract-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu upper dan lower GI tract. Nah, di upper GI tract itu terdapat oral cavity, yang mana terdapat mulut, lidah, gigi, dan juga salivary gland. Nah, melalui proses mekanik dan juga pemecahan karbo oleh enzim ptyalin, itu akan terbentuk bolus. Nah, bolus itu kemudian akan masuk ke orofaring dan juga ke esofagus, di mana di esofagus ini terjadi proses pencernaan mekanik. Bolus itu akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, ketika ukurannya sudah lebih kecil akan masuk ke lambung dan terjadi proses pencernaan enzimatik dan juga mekanik. Kemudian di ujung bagian lambung terdapat pilorus untuk menyambungkan makanan bolus yang lebih kecil itu tadi masuk ke usus halus, mulai dari duodenum, jejunum, dan juga ileum, yang terjadi proses absorpsi nutrisi, cairan, sekresi cairan, dan juga pencernaan enzimatik. Selanjutnya akan masuk ke usus besar, di mana terjadi proses penyerapan air dan juga pembentukan feses. Nah, apabila feses sudah terbentuk, itu akan masuk ke bagian rektum, kemudian akan dikeluarkan melalui anal kanal. Nah, di manusia juga sama, terdapat aksesori GI organ, yaitu terdapat liver, gallbladder yang berfungsi sebagai tempat proses emulsifikasi lemak, dan juga pankreas, yang mana pankreas itu memiliki fungsi endokrin dan juga fungsi eksokrin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak dok.